Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dan berkat Allah yang baru dalam hidup kami hari ini. Berkati kami dalam setiap rencana kami, dan kami akan mulaikan hidup kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Pengacau Umat. Pengacau Umat. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Sekali lagi, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Mereka yang menghormati hukum Allah telah dituduh mendatangkan penggoncangan-penggoncangan alam yang menakutkan dan perselisihan serta pertumpahan darah di antara umat manusia yang memenuhi dunia ini dengan kesengsaraan. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah menimbulkan amarah orang-orang jahat. Kemarahan mereka disulut terhadap mereka yang menerima pekabaran itu. Dan iblis akan membangkitkan roh kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi. Pada waktu hadirat Allah akhirnya ditarik dari bangsa Yahudi, para imam dan bangsa itu tidak mengetahuinya. Walaupun dalam pengendalian iblis dan dibuai oleh nafsu yang paling bejat dan kejahatan yang paling keji, mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Pelayanan di bait suci mereka teruskan. Korban-korban dipersembahkan di atas mezbah-mezbah mereka yang najis. Dan setiap hari berkat ilahi dimohonkan untuk orang-orang yang telah bersalah atas darah anak Allah yang tercinta dan yang berupaya membunuh pelayan-pelayannya dan rasul-rasulnya. Jadi bila mana keputusan bait suci di surga yang tidak bisa diubah lagi itu diumumkan, dan nasib dunia ini telah ditetapkan untuk selama-lamanya, penduduk bumi ini tidak akan mengetahuinya. Bentuk-bentuk peribadatan akan diteruskan oleh orang-orang yang daripadanya roh Allah pada akhirnya telah ditarik. Dan semangat iblis dengan nama Raja Kegelapan itu mengilhami mereka demi tercapainya maksud-maksudnya akan menyerupai semangat bagi Allah. Sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksa pemeliharaan hari Sabat yang palsu. Maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Didesak agar kelompok kecil yang berdiri menentang suatu lembaga gereja dan suatu undang-undang negara tidak boleh ditoleransi. Bahwa lebih baiklah mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan ke dalam kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi. Dan akhirnya dikeluarkan dekrit terhadap mereka yang menyucikan Sabat, hukum yang keempat itu, dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapat hukuman yang paling berat. Dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Romanisme di dunia lama dan Protestanisme murtad ini di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran Allah atau ajaran ilahi. Jadi saudara, setan akan terus mengkacaukan dunia ini. Tapi ingat pelajaran yang kita sudah dengarkan lalu bahwa dia akan berpura-pura, dia akan seperti malaikat terang. Jadi perbedaan antara Raja Kegelapan itu dia akan buat seperti samar-samar. Bahwa kalau kita bisa mengetahui itu dengan baik adalah kalau kita setia pada kebenaran firman Tuhan. Akan ada perbedaan, beda tipis. Yang pasti bahwa Sabat hari ke-7 akan dipalsukan kepada Sabat yang palsu. Kepada perbaktian kepada Sabat yang palsu. Artinya bahwa setan ingin dia disembah.
Dia ingin juga menjadikan Sabat sesuatu hari untuk menjadikan hari itu Sabat bagi dirinya. Saudara perlu mempelajari akan firman Tuhan terus-menerus, agar saudara dapat menemukan mana sebenarnya perbaktian yang benar di atas dunia ini. Karena suatu saat dunia ini isu utamanya adalah perbaktian. Isu utama bukan isu politik, bukan isu keuangan dan lain-lain. Itu hanyalah merupakan pengantar kepada isu utama, yaitu siapa yang harus kita sembah. Allah asli atau Allah palsu. Kalau ada Allah asli berarti ada Sabat asli. Kalau ada Allah palsu berarti ada Sabat palsu. Mana dari semua hari ibadah di dunia ini yang benar menurut firman Tuhan, itu yang perlu kita pelajari. Tuhan memberkati kita. Biarlah rasa ingin tahu kita untuk belajar firman Tuhan terus ada dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Biarlah jadi berkat bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk memiliki rasa ingin tahu dan belajar firman Tuhan. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam minggu pekerjaan di hari pertama. Allah berkati kami supaya kami dilindungi dan berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, sampai jumpa di ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.